Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Melinda Kaban, Magister Kedokteran Tropis. Saya adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya akan melakukan video pembelajaran dengan judul absorpsi obat, di mana ini merupakan salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen di periode ini. Demikian video pembelajarannya dimulai. Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Pagi juga. Oke, apa kabar hari ini? Sehat gak semua nih? Sehat ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Perkenalkan, saya Dr. Sri Melinda Kaban. Saya akan membawakan topik kuliah farmakokinetik yang pertama. Ya, semalam kalian mungkin sudah sama dosennya sebelumnya membahas tentang apa itu obat, kemudian apa permasalahannya, penamaannya bagaimana, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang farmakologi, ya ada dua proses yang paling populer. Nah, kita bilang populer ya. Ada farmakokinetik, ada farmakodinamik. Nanti kalau kalian naik semester 2, 3 sampai akhir semester 7 pun nanti ini lagi dibahas farmakokinetik, farmakodinamik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang farmakokinetik tahapan yang pertama, ya. Jadi kita harus bedakan dulu nih, apa sih farmakokinetik, apa sih farmakodinamik, kan gitu ya. Maka kita mulai topik dulu kita ini ya. Oke, ini ya mungkin pengenalannya boleh lihat di slide ya. Terlihat ya, walaupun agak samar-samar sedikit ya, agak gelap. Jadi farmakokinetik itu adalah intinya apa yang terjadi pada obat di dalam tubuh, ya. Bagaimana obat itu diproses di tubuh. Misalnya apa ya? Mulai dari obat itu masuk, ya. Apakah dia dimakan, kemudian apakah disuntikkan, kan gitu ya. Nah, makanya dia akan melalui namanya proses farmakokinetik sampai dia dibuang, ya, ataupun diekspresikan. Jadi ada beberapa tahapan ya yang harus dilalui ataupun farmakokinetik itu ya. Absorpsi, distribusi, ya, artinya distribusi ini nanti ke target organ ataupun di dalam plasma, ya, konsentrasi plasma. Kemudian metabolisme, ya, tujuan metabolisme ini ya lebih mengubah supaya obat itu yang tidak dipakai lah kita bilang ya, paling banyak ya, itu akan diubahkan menjadi konsentrasi yang larut dalam air, sehingga akan lebih mudah untuk diekspresikan atau lebih polar kita bilang ya. Kemudian ekskresi, ya, ekskresi nanti bagaimana tubuh itu membuangnya ke luar, ya. Ini mungkin bedanya dengan farmakodinamik ya. Kalau farmakokinetik yang 4 tadi, ya, kalau farmakodinamik kita lebih bicara tentang drug dan juga reseptor kompleks. Ada antagonis, ada yang agonis. Mungkin nanti di berikutnya ya selesai farmakokinetik. Ini farmakokinetik secara garis besar ya. Kalau absorpsi ya mulai dari hancurnya bentuk sediaannya lah ya namanya ya. Bagaimana bentuk sediaan obat tersebut, kemudian akhirnya bentuk aktifnya bisa masuk ke dalam sirkulasi. Ya. Kalau distribusi ya ada ikatan dengan protein nanti di situ peran. Ya, metabolisme peran dari enzim di liver untuk untuk perubahan strukturnya. Kalau diekspresi ya bagaimana dikeluarkan dari luar tubuh. Ini absorpsi ya, ini stage awal ataupun stadium awal ya untuk proses obat ya. Sebelum diabsorpsi ya kita harus tahu dulu ya ada banyak sekali cara pemberian obat. Cara pemberian obat itu misalnya oral kah atau rektal, ya, kemudian apakah melalui injeksi. Jadi kalau injeksi berarti ada lapisan kulit yang dilewati kan gitu ya. Nah, kemudian intramuskuler juga sama ya, boleh intratekal misalnya atau langsung ke pembuluh darah misalnya. Ya, apakah intravena, intraarteri seperti itu. Nah, kemudian nanti akan mempengaruhi absorpsinya ya. Dan ceritanya sama ya seperti tadi ya, proses farmakokinetik. Berarti kalau kita bicara tentang absorpsi ya, kita bicara tentang ada perpindahan ya, antara
suatu obat ke pembuluh darah ataupun ke sirkulasi kan gitu ya. Nah, sebelum sampai ke sirkulasi ada membran yang harus dilewati. Makanya di sini penting kita ketahui bagaimana proses perpindahan obat tersebut ke jaringan tersebut. Ada membran yang disebut dan bagaimana perpindahan obat itu melewati membran ini kan gitu ya. Nah, secara garis besar bisa dia hanya pasif difusi. Kalau pasif difusi, ingat dulu yang teori SMA ya, bahwa kalau difusi itu terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, jadi artinya pasif berarti memang tidak butuh energi di sini. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, apakah butuh karier transport ya? Karier transport berarti ada yang membawa obat tersebut supaya masuk ke dalam sirkulasi. Nah, ini pun nanti terbagi dua. Ada yang memang dia facilitated diffusion, ya, artinya dia proses difusi. Nah, proses difusi hanya saja mungkin molekul obatnya itu lebih besar ya. Jadi butuh karier transport untuk membawanya ke sirkulasi. Dan bedanya dengan pasif difusi itu nanti molekul obat itu lebih kecil. Ya. Ini mungkin ya pemahaman tentang sel membran dulu ya, saya mau ingatkan ya, mungkin di kuliah atau topik lain yang teorinya mungkin ya. Nah, jadi sel membran itu intinya adalah ada fluid di layer dari fosfolipid. Jadi fosfolipid lipid. Jadi obat yang bisa melewati membran adalah obat yang hidrofobik ataupun hidrofilik. Nah, jadi itu yang paling gampang masuk ya. Apalagi kalau dia kecil misalnya, ya, dia bisa langsung difusi dengan catatan konsentrasi tinggi ke paham ya sampai konsepnya ya. Oke, ini mungkin untuk dia saja. Ya, jadi nama lainnya itu biasanya untuk melewati membran itu kita bilangnya drug formation ya, drug formation ya. Ini mungkin boleh kita sebut. Nah, ini ya drug formation tadi ya. Ada yang passive diffusion, itu pun ada yang lipid, ada yang aqueous ya, tergantung dari dia melewati yang mana kan gitu ya. Kemudian carrier mediated transport, ada butuh transport di sini, ya kan? Ada yang active transport, ada yang facilitated diffusion. Bedanya apa? Active transport dengan facilitated diffusion. Ya, jadi kalau kita bicara facilitated diffusion kan konsentrasi tinggi ke rendah kan gitu ya. Tapi kalau active transport dari rendah ke tinggi, jadi ada melawan gradient concentration. Jadi dia butuh ATP. Ya, itu bedanya kan namanya active transport. Bedanya passive diffusion. Kenapa passive diffusion dibedakan dengan carrier mediated transport facilitated diffusion? Ya, karena molekulnya lebih besar pada carrier mediated transport. Bisa paham ya sampai di situ ya? Oke, yang terakhir itu adalah pinositosis. Ya, pinositosis ini molekul obatnya lebih besar lagi dibandingkan dengan passive diffusion dan carrier mediated transport. Jadi kalau dia ke dalam namanya endositosis, ya kan? Kalau dia keluar namanya exositosis. Gampang lah ya, exo ya, itu istilah-istilah ini ya yang mudah ya. Nah, kalau dari gambar ya mungkin kita bisa lihat berhayal membran seperti itu ya. Nah, jadi ada membran ya, di situ baru kalau dia passive diffusion ya, yang lipid, yang lewati lipid ya terlihat ya. Apanya gambarnya, ya, itu bagaimana lewatnya ya. Kalau dia passive diffusion yang lipid, berarti dia menembus membran ya, kan gitu ya. Kalau facilitated ya ada gambaran transport di situ ya, warna merah dan ungu ya kan, merah dan ungu ya, merah dan ungu itu anggaplah itu transport tadi, carrier transport tadi ya. Jadi ada active transport, ada passive diffusion ya. Kemudian ya berbeda dengan yang pinositosis ya, pinositosis yang paling kanan ya, itu kan seperti memakan ya, seperti memakan dia ya. Namanya saja kalau misalnya kita baca literatur itu bilang engulf. Jadi seperti apa? Menelan bulat-bulat gitu ya kan, engulf katanya ya. Nah, kalau ke dalam namanya endositosis ya. Kalau dia dibuang keluar ya, itu
berikan juga saya rasa ya apa yang terjadi syaratnya terjadi simple passive diffusion. Jadi mungkin lebih kita simpulkan. Passive diffusion ya. Yang kita ingat di sini adalah pertama ada konsentrasi gradien. Artinya dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian apa? Tidak perlu energi, kan gitu ya. Kemudian tidak perlu transport karier, kan gitu ya. Nah, kalau tidak ada sirkulasi, iyalah namanya passive diffusion. Kemudian biasanya di sini yang mungkin tidak ada istilahnya ukurannya small, kecil. Ya, jadi dia bisa langsung tembus lewat, gitu ya. Kalau syaratnya lagi ya, untuk passive diffusion ini kita harus mengenal namanya keseimbangan Anderson-Hasselbalch. Dimana di sini ya intinya adalah ketika ada obat asam lemah, ya obat itu ya ada asam lemah, ada basa lemah, ya. Jadi apalagi oral kita ceritanya. Jadi kalau obat asam lemah, ya kan, dia butuh suasana asam supaya tidak terionisasi. Jadi bentuk tidak terionisasinya ini itulah yang mudah untuk melewati membran sampai ke sirkulasi. Demikian halnya dengan basa lemah tadi, ya, supaya tidak terionisasi maka dia butuh suasana basah atau dialkali. Nah, konsep ini nanti pengaruhnya di mana? Kita bisa tahu nih ini obat diabsorpsi di mana, apakah usus halus yang bagian proksimal atau justru di bagian ileum atau jejunum yang mungkin lebih alkali. Jadi kalau obat asam lemah biasanya penyerapannya mungkin dari ujung gaster ya sampai ke proksimal, gitu ya, proksimal jejunum atau ileum lah mungkin si asamnya. Tapi kalau dia basa lemah biasanya itu lebih distal lagi, distal ileum, jejunum seperti itu, tergantung dari pH-nya. Jadi ini maksudnya di sini ya. Selain equation Anderson-Hasselbalch ya, ada juga kita mengenal namanya Fick's first law of diffusion. Makanya kan tadi masih passive diffusion kita cerita ya. Jadi ya kalau kita lihat rumus ini yang mungkin kita tidak perlu menghafal sekali, yang penting paham dulu ya. Yang linear itu apa? Rate diffusion dengan diffusion coefficient dan luas permukaan ataupun surface area. Berbanding terbalik dengan apa? Ketebalan dari jadi kalau nanti ada pertanyaan gitu ya, hukum Fick's law lah gitu ya, pada difusi mana yang berbanding terbalik dengan apa? Misalnya pilihlah jawabannya A diffusion coefficient, B rate diffusion, C surface area, D ketebalan membran. Maka jawabannya adalah ketebalan membran. Gitu ya. Ini mungkin sekedar informasi untuk konstanta dari ionisasi beberapa obat ya. Ada yang asam lemah, ada yang basa lemah. Contohnya kalau asam lemah itu kayak acetaminophen misalnya, basa lemah itu contohnya seperti allopurinol misalnya ya. Jadi memang hampir lebih banyak itu obat itu asam lemah ya. Tapi kita jangan juga ignore gitu loh, memang ada obat-obatan basa lemah. Nanti kepentingannya itu misal ketika ada toksisitas obat ya, apakah dia asam lemah gitu ya, atau dia basa lemah misalnya, kita bisa mengurangi toksisitasnya dengan membasahkan ataupun mengasamkan. Supaya apa? Supaya dia tetap di dalam urin, dia tidak direabsorpsi. Nanti itu mungkin kita ceritanya di ekspresi dan macam-macam. Tapi intinya adalah supaya dia tetap berada di urin sehingga diekspresikan. Karena kan proses di ginjal itu yang terakhir itu adalah tubular reabsorption. Jadi supaya bertahan di udah keluar nih obatnya. Ya. Tapi karena proses reabsorpsi ini obat itu tadi masih bisa masuk lagi ke sirkulasi, begitulah ya kekasannya. Jadi supaya bertahan di urin tadi maka harus dimasakkan atau diasapkan sesuai dengan obat itu bisa. Ya. Ya dari diffusion ya, tadi juga. Nah, ini tadi 1 A plus 1 B ya. Ini paling banyak katanya yang most of
membran itu tadi apa? Fosfophosphamid ya. Jadi dibuatlah sama orang farmasi lah, membuat obat lah ya. Bedanya dengan pasif difusi ya, tentu satu ada karya transport kan gitu ya. Cuma bedanya aktif dan facilitated diffusion ini apa kan gitu ya. Nah itu adalah perbedaan konsentrasi ya. Kalau dia yang facilitated diffusion tinggi ke rendah, kalau yang dia aktif rendah ke tinggi ya. Tapi tetap ini berarti aktif transport itu butuh energi ya karena melawan gradien, sedangkan yang diffusion facilitated dia tidak butuh energi. Oke. Nah, ini contohnya misalnya apa? Nah, ada lupa misalnya ke otak. Ya, nah ini mungkin belum familiar lah. Pokoknya kalian tahu ini adalah jenis obatnya gitu ya. Karena kita belum belajar nama-nama obat, ya bagaimana kerjanya semua, ya belum ini kita masih dasar. Tapi intinya ini ya, mungkin ada yang tahu juga mungkin pernah pakai atau orang tua yang pakai, keluarga yang pakai ya. Misalnya seperti penicillin, probenecid, gitu ya. Ini beberapa yang familiar ya. Nah, yang menariknya ya. Jadi kalau kita cerita karya transport, ya kita berpikir ini transport ini atau protein biasanya itu akan membantu supaya dia masuk ke sirkulasi. Tapi kalau reverse transporter ini ada, maka justru kebalikannya. Artinya apa? Begitu masuk ya kan, melewati membran, dia dimuntahkan kembali. Obat tersebut dimuntahkan kembali. Seperti ini juga ya jadinya eksositosis ya, tapi ini di bawah masih karya transportnya keluar, jadi tidak masuk ke sirkulasi. Reverse transporter ini ya seperti apa ke glycoprotein ya, kemudian ada FRP transporter. Nah inilah yang dicurigai sebagai kalau ada ini misalnya ya, dan tidak semua manusia itu sama ya glycoprotein, glycoprotein atau FRP transporter ini. Ada yang ada yang enggak. Jadi kita namakannya adalah polimorfisme. Karena tidak sakit. Jadi kalau tidak sakit, misalnya ada variasi seperti itu, ya, tapi normal, kita biasanya bilangnya polimorfisme. Jadi kalau ada misalnya protein reverse ini, transport reverse ini, itu yang akan bertanggung jawab, ya, katanya secara teori dan penelitiannya untuk resistensi terhadap suatu obat. Biasanya resistensi kita tahunya apa? Antibiotik, gitu ya. Jadi mungkin ini adalah salah satunya faktor yang dicurigai sebagai apa ya? Membuat seseorang itu lebih gampang untuk resisten. Oke, ini facilitated diffusion tadi sudah ya. Jadi contohnya misalnya glucose transport ya. Glucose transport itu ya oleh glucose transporter glucose 1 ini masuk ke dalam sel dia facilitated yang mungkin karena molekul glucose itu lebih besar ya, jadi tidak bisa difusi yang pasif. Nah, jadi harus ada transportnya. Tapi gradiennya tetap dari tinggi ke rendah ya. Oke, pinositosis ya, ini yang terakhir yang mungkin contohnya vitamin B12. Ada yang pernah suntik vitamin B12 atau neurobiol seperti itu. Nah, jadi kalau dia transport atau yang neurobiol tablet, nah jadi kalau misalnya itu dikonsumsi misalnya ya, dicerna gitu ya, lalu kemudian kan nanti mengalami proses absorpsi karena molekulnya besar sekali, maka sel itu langsung mengengulfnya. Jadi dia secara endositosis ya karena besar sekali molekul. Ya, contoh lain misalnya apa? Air terdeteksi ya kan. Jadi sampai dia bisa masuk ke dalam sel darah merah ya dia karena molekulnya besar tadi, maka dia engulf ya, endositosis sama si sel. Kebalikannya eksositosis misalnya ya, nanti kalau dia pinositosis itu butuh energi ya kan, molekulnya besar ya. Kebalikannya itu misalnya eksositosis ya, contohnya adalah pengeluaran neurotransmitter dari sel saraf ya. Nanti kita cerita di blog brain and mind lah ya untuk sel saraf ini. Nah itu tadi proses-proses absorpsi ya, dari mulai obat itu ya, molekulnya seperti itu ya,
yang bisa mempengaruhi. Ya, contohnya apa misalnya? Nah, ini pun sebenarnya mempengaruhi juga karena tadi kan ada yang kecil itu lebih gampang absorpsinya kan gitu ya. Yang besar mungkin modelnya sistosis gitu atau akut transport ya, area transport. Nah, kalau itu kan jadi berbeda ya. Makanya molecular size itu ya itu juga merupakan salah satu faktor yang ini ya untuk mempengaruhi dari absorpsi obat. Lalu lipid solubility ya kan, karena membran itu tadi apa? Fosfolipid kan gitu ya, fosfolipid. Jadi memang yang lipid solubility-nya lebih yang sama gitu atau yang lipid solubility lah ya lebih mudah untuk absorpsinya ya dalam membran. Lalu derajat ionisasi. Kalau dia tidak terionisasi akan lebih mudah untuk absorpsi. Ada lagi bentuk sediaan, ya kan? Semakin kompleks bentuk sediaannya ya, itu semakin susah hancur kan gitu ya. Berarti mungkin dibuat farmasi ini ya supaya obat itu tidak hancur oleh asam lambung seperti itu ya kan. Mungkin apa dia absorpsinya di mana? Basah, di alkalin atau di daerah distal dari usus halus. Ya. Lalu ada lagi chemical nature-nya misalnya ya, ada yang bentuk garam, bentuk kristal, sulfat ya. Jadi lebih kompleks dia ya supaya obat itu tidak hancur sebenarnya ya. Kan kalau apalagi oral ya, oral itu kan melewati mulut, dia ada enzim di situ, kemudian melewati apalagi ya, esophagus, melewati lambung, ada asam lambung di situ ya kan, asam kuat kayak HCl kan. Supaya mempertahankan zat aktifnya itu tidak rusak, dia sampai ke tempat untuk diabsorpsi. Ya. Lalu tempat aplikasi ya, tempat aplikasinya misalnya seperti aliran darah. Ya. Aliran darah itu kalau semakin baik, ya, semakin meningkat maka akan meningkatkan absorpsi obat tersebut. Lalu area absorpsi ya, kalau semakin luas ya, peluang untuk absorpsinya itu kan akan semakin. Faktor lain ya di luar dari yang berhubungan sama obat, sama lokasi aplikasinya, ada juga peran dari makanan. Nah, makanya kalau misalnya minum obatnya ada yang sakit misalnya makan, apakah ada yang sebelum makan obatnya atau saat makan, tapi mungkin jarang ya kalau saat makannya. Setelah makan kan biasanya gitu yang seringnya sebelum makan atau setelah makan. Karena apa? Karena ada efek dari makanan di sini. Dari makanan itu ternyata bisa mengubah ini ya stabilitas dari asam gitu ya. Kemudian ada yang obat butuh suasana asam, ada yang basah ya kan. Jadi kalau misalnya dengan makanan biasanya jadi kurang asam ya suasananya kan gitu ya, karena ada makanan. Lalu kemudian ada yang memang berikatan sama fiber misalnya ya. Jadi akan mengurangi absorpsi misalnya hidrosin ya. Atau ada yang chelat gitu ya, seperti minum susu ya, karena kalsiumnya itu ternyata kalau ada obat seperti tetracycline yaitu dia mengurangi berikatan sama si tetracycline. Nah, akhirnya apa manifestasinya? Giginya jadi kecoklatan atau grey seperti itu ya, karena kan kalsium kan di gigi kan ada kan. Nah, jadi bawanya lah obat tetracycline itu karena berikatan dengan kalsium nampaklah manifestasi gigi. Jadi anak-anak itu disarankan supaya jangan pilihannya ya tetracycline, dinolong. Jadi apa? Karena dia kan masih rutin minum susu, apalagi di bawah 6 bulan kan masih ASI eksklusif atau kadang-kadang setahun masih dikasih juga ya kan. Jadi ibunya pun diingatkan jangan minum tetracycline lah atau apa sih minum. Kenapa? Karena bisa berikatan sama kalsium. Ada pertanyaan untuk absorpsi? Silakan siapa yang namanya?
berarti mendengarkannya. Betul ya,